Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Oke anak-anakku, berjumpa lagi dengan saya Bapak Rahmat Wahid Ramadan dalam kelas geografi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi persebaran flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Perlu kita sepakati terlebih dahulu, pada pembahasan kali ini kita akan terfokus pada persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kenapa flora dan fauna yang ada di Indonesia bisa tersebar? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor geologi, yang kedua adalah faktor iklim, dan yang ketiga faktor tanah atau edafik, yang keempat faktor relief, dan yang terakhir adalah komponen biotik atau makhluk hidup. Yang pertama, faktor klimatik terdiri dari suhu, karena tiap tempat di wilayah Indonesia pada khususnya memiliki perbedaan suhu yang cukup bervariasi. Dan yang kedua adalah kelembaban atau tingkat kelembaban tersebut berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan. Yang ketiga adalah angin. Dan yang terakhir adalah komponen air. Yang selanjutnya adalah faktor edafik atau faktor tanah, berpengaruh terhadap yang pertama adalah kondisi humus. Ini berkaitan dengan kesuburan tanah, yang mana tanah yang subur maka akan semakin bervariasi kenampakan vegetasi yang ada di tempat tersebut. Yang kedua adalah unsur hara, yang ketiga adalah tekstur tanah, dan yang keempat adalah ketersediaan air. Yang ketiga adalah faktor fisiografi atau faktor fisik, merupakan faktor yang berkaitan dengan persebaran tumbuhan dengan ketinggian tempat atau bentuk suatu wilayah. Bisa kita pahami, tiap relief atau tiap ketinggian suatu tempat akan berpengaruh pada persebaran tumbuhan atau flora di tempat tersebut. Selanjutnya adalah faktor biotik atau faktor makhluk hidup, meliputi manusia sebagai media persebaran dan tanaman itu sendiri serta hewan yang menyebabkan flora yang ada di permukaan bumi tersebar di berbagai macam wilayah. Seperti misalkan hewan dapat membantu proses terjadinya penyerbukan. Sedangkan sarana persebaran itu meliputi 4 komponen. Yang pertama adalah komponen lahan, karena hampir setiap fauna yang ada di daratan menggunakan lahan sebagai media untuk berpindah tempat. Dan yang kedua adalah pengangkut manusia, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, manusia dapat menyebabkan perpindahan flora melalui media transportasi. Yang ketiga adalah perantara angin, flora dapat menggunakan angin untuk bermigrasi dari berat sampai ringan, misalkan dalam bentuk benih atau biji. Dan yang terakhir adalah sarana air. Air menyebabkan perpindahan mudah terjadi. Benih atau biji dari tumbuhan bisa berpindah dengan media aliran air. Dan komunitas flora yang ada di Indonesia atau bahkan dunia itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama adalah hutan, dan yang kedua adalah padang rumput, dan yang ketiga adalah tundra. Sebagian besar wilayah yang ada di bumi kita yang tercinta ini didominasi adalah hutan tropis, yang mana hutan tropis ini terdapat di daerah tropis dan subtropis yang ada di Indonesia, Australia bagian utara, Papua, Afrika bagian tengah, dan Amerika bagian tengah. Tentunya yang berada dekat dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Dan sepanjang tahun cukup mendapatkan air dan pohon-pohon yang memiliki ketinggian di antara 20 sampai 40 meter. Dan yang terakhir, dasar hutan selalu gelap karena tertutup oleh tajuk daun yang lebar sehingga tingkat kelembabannya sangat tinggi. Sedangkan untuk hutan taiga seperti kenampakan pohon yang ada di slide berikut,
biasanya dicirikan dengan pohon yang berbentuk kerucut ya atau kon, dan ini biasanya tersebar di wilayah bumi bagian utara seperti Rusia, Amerika bagian utara, dan mungkin sedikit di Greenland ya, Greenland bagian selatan. Sedangkan hutan gurun tersebar di wilayah beriklim sedang. Curah hujan yang merata sepanjang tahun antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Dan perbedaan suhu antara siang dan malam sangat signifikan. Dan pada hutan gurun ini sangat sedikit sekali flora dan fauna yang bisa hidup di wilayah tersebut. Seperti unta, seperti rubah, kalau untuk flora seperti pohon kurma, pohon zaitun, dan sebagainya. Sedangkan untuk padang rumput, ini adalah suatu bioma yang memiliki curah hujan yang berimbang. Terdapat di daerah tropis sampai ke arah subtropis. Curah hujan per tahunnya antara 250 sampai 500 mm per tahun. Dan padang rumput ini memiliki variasi flora dan fauna yang cukup tinggi. Wabil khusus untuk yang fauna yang ada di padang rumput. Dan yang terakhir adalah untuk tundra, ini berada di lingkar kutub, yaitu di Antartika dan Arktik serta di Greenland. Dan hanya sedikit tumbuhan yang bisa hidup, itu pun hanya dalam jenis lumut ataupun tumbuhan paku, karena suhu dan lingkungan yang sangat ekstrim. Dan persebaran flora di Indonesia dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah wilayah flora Sumatera Kalimantan, yang kedua adalah wilayah flora Jawa Bali, dan yang ketiga adalah wilayah flora Kepulauan Wallacea, dan yang terakhir adalah wilayah flora Papua. Bisa kita lihat di slide berikut, ini adalah salah satu ciri khas dari flora wilayah Sumatera dan Kalimantan, berupa bunga Rafflesia arnoldi. Di gambar berikut merupakan flora ciri khas dari Jawa Bali, yaitu adalah pohon burohai atau pohon kepel. Dan gambar berikut merupakan flora khas Wallacea yang kita kenal, contohnya adalah pohon sagu yang ini merupakan makanan pokok di wilayah Sulawesi dan Maluku. Dan flora Papua seperti contoh pohon eukaliptus yang banyak dikembangkan untuk bahan-bahan industri. Dan persebaran fauna dibagi dalam 3 wilayah. Yang pertama adalah wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Tengah, dan wilayah Indonesia Timur. Wilayah Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, seperti gajah, banteng, harimau, badak, burung elang, dan kijang. Serta wilayah bagian tengah atau peralihan meliputi Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Contoh faunanya adalah anoa, babi, rusa, kura-kura, komodo, dan kakak tua. Sedangkan untuk wilayah fauna yang tipe Australis atau bagian timur meliputi kanguru, walibi, biawak, koala, dan lain-lain. Berikut adalah gambar-gambar dari zona atau pembagian fauna berdasarkan wilayah yang ada di Indonesia. Dari flora fauna tersebut, ada yang kondisinya masih banyak dan ada yang mengkhawatirkan mendekati kepunahan. Maka pemerintah membuat kawasan yang digunakan untuk melindungi hewan atau tumbuhan yang mendekati kepunahan tersebut. Yang pertama adalah cagar alam, Swaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan wisata alam. Demikian anak-anakku pemaparan singkat tentang materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apabila ada pertanyaan yang masih mengganjal pada anak-anakku semua, silakan ditanyakan dan berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.